Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Subadri dengan NPM 22411158. Saya dari kelas manajemen 22B. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi seperti yang telah dijelaskan, yaitu bahwa production management merupakan sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Dalam hal pengelolaan, production management bertanggung jawab untuk mengawasi proses agar nantinya hasil sesuai apa yang telah dirumuskan pada perencanaan. Ketika proses berjalan dengan baik, maka mudah bagi perusahaan untuk menentukan keputusan seperti produk mana yang sebaiknya diluncurkan ke arah masyarakat terlebih dahulu. Dan beberapa pendapat dari para ahli mengenai apa itu manajemen produksi seperti yang pertama ada Jay Heiser dan Barry Ryder, yaitu serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dari bentuk barang dengan mengubah input menjadi output. Yang kedua itu ada Panji Anoraga, aktivitas yang dilakukan manusia mulai dari perencanaan, pengendalian hingga pengawasan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu dari Sofjan Ansauri, yaitu aktivitas yang menyatukan sumber daya manusia, modal, dan bahan baku untuk menciptakan nilai dari sebuah produksi. Yang keempat yaitu dari Vinay Pastniker, yaitu proses konversi dari input atau tenaga kerja dan modal untuk menjadi output yang dalam hal ini menjadi barang atau jasa. Yang kelima yaitu dari Holstein, perencanaan dan pengendalian proses untuk memastikan input dan output berjalan sesuai rencana. Ada dua hal yang terkait dengan manajemen produksi. Yang pertama, pembagian kerja. Dengan pembagian kerja yang tepat, maka akan membantu proses produksi sehingga lebih efisien. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi inilah yang menempatkan mesin sebagai mengganti tenaga manusia. Harapannya segala target yang dicita-citakan perusahaan mudah tercapai. Selanjutnya itu ada tujuan manajemen produksi. Setiap proses memastikan memiliki tujuan. Berikut adalah tujuan dari manajemen produksi, antara lain yaitu pengelolaan sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan, yaitu mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing. Selanjutnya itu ada pengelolaan alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen produksi. Setelah memahami tujuan dari manajemen produksi, adapun perlu pengetahuan fungsinya, yaitu yang pertama perencanaan. Sebelum melakukan proses produksi, maka perlu merencanakan yang matang. Jika perencanaan yang dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut akan membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi. Perusahaan pun bisa menetapkan harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan. Yang kedua, jasa pendukung. Ini adalah jasa yang digunakan untuk menunjang proses produksi, sehingga yang kedua ini biasanya digunakan untuk menetapkan metode yang mana baiknya produksi agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, proses pengelolaan. Fungsi ketiga ini sangat penting karena digunakan untuk mengelola produksi. Dalam prosesnya biasanya memanfaatkan sumber daya secara efektif dan lebih efisien. Yang kelima, yang keempat yaitu ada pengawasan. Agar tujuan perusahaan terancang dengan baik, maka dibutuhkan pengawasan. Hal ini berfungsi untuk menjamin supaya proses produksi mengikuti ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu ada manfaat manajemen produksi. Tahukah kalian
Apa saja manfaat dari manajemen produksi? Yaitu keberadaan manajemen produksi membantu perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dengan biaya seminimal mungkin. Berdasarkan pengertiannya, yang dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu ada aspek manajemen produksi. Ada 3 hal yang termasuk dalam aspek manajemen produksi, yaitu yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan ini dilakukan agar proses produksi berjalan dengan lancar. Ketika hendak melakukan perencanaan, maka harus ada keputusan awal yang perlu diambil. Sebagai contoh yaitu menentukan bahan baku, supplier, kualitas, dan kualitas produk, kuantitas. Yang kedua, pengendalian produksi. Tahapan kontrol menjadi penting agar proses produksi berjalan sesuai rencana. Dalam pengendalian produksi terdapat 3 hal yang harus diketahui, yaitu membuat perencanaan, menentukan target pasar, dan menyusun jadwal kerja. Adanya pengendalian yang dimaksud agar proses produksi sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengawasan produksi. Hal ini yang cakup penting yang di dalam manajemen produksi, yaitu pengawasan. Tanpa pengawasan yang rapi, maka tidak mungkin proses produksi akan berjalan sesuai rencana. Tujuan dari pengawasan ini adalah proses produksi berjalan sesuai dengan tujuan awal perusahaan, mulai dari segi alokasi waktu hingga anggaran yang tepat dibuat perusahaan. Sekian penjelasan tentang manajemen produksi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.